Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Dwi Cahya dengan NIM 0305192065, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan video berbasis visual mengenai perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk itu, mari kita lihat videonya sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara tabel dan grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai, kalian bisa lihat pada tabel dan grafik sebelah kiri. Kenapa dikatakan senilai? Karena setiap pertambahan nilai mengakibatkan nilai lain bertambah dengan memiliki konstanta perbandingan yang sama. Pada contoh tabel dan grafik dapat kita lihat dikatakan merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena pada perbandingan senilai memiliki persamaan Y per X. Seperti kita contohkan 800 bagi 2 menghasilkan 400. Sama halnya dengan 2400 dibagi 6 menghasilkan 400, 1600 dibagi 4 menghasilkan 400. Disitulah dikatakan perbandingan senilai karena memiliki konstanta perbandingan yang sama, yaitu 400. Nah, pada grafik senilai dapat kita lihat gambar grafik di bawah. Semakin naik harga pensil, maka semakin dapat pula lah banyak pensilnya. Untuk satu pensil seharga Rp400, untuk 2 pensil seharga Rp800, dan untuk 6 pensil mendapatkan seharga Rp2.400. Dikatakan senilai setiap pertambahan nilai atau setiap pertambahan banyaknya pensil akan bertambah pula lah harganya. Maka dikatakan perbandingan senilai memiliki grafik yang lurus ke atas. Untuk berbalik nilai dapat kalian lihat pada tabel dan grafik sebelah kanan. Kenapa tidak seperti perbandingan senilai dan kenapa dikatakan berbalik nilai? Karena memiliki nilai konstanta perbandingan yang berbeda. Contoh seperti kita ambil 60 per 1 akan menghasilkan 60. 30 per 2 akan menghasilkan 15. Dari nilai kedua ini sudah berbeda, 60 dan 15. 10 per 6 akan menghasilkan 0,6. Makanya dikatakan berbalik nilai karena tidak memiliki perbandingan konstanta yang sama. Untuk grafiknya dikatakan grafik berbalik nilai ketika kecepatan rata-rata mobil bertambah, maka semakin berkuranglah waktu perjalanan yang akan kita tempuh. Untuk contoh, ketika kita menggunakan kecepatan rata-rata mobil 10 km, maka waktu perjalanan yang akan kita tempuh 6 jam, semakin lama. Tetapi ketika kita menggunakan kecepatan rata-rata 60 km, maka waktu perjalanan akan semakin cepat, yaitu 1 jam. Dikatakan grafik berbalik nilai akan mengarah ke bawah. Semakin cepat rata-rata mobil, maka semakin berkuranglah waktu perjalanan yang akan kita tempuh. Disitulah letak perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik, di mana nilai memiliki nilai konstanta yang berbeda. Kalau senilai memiliki nilai konstanta yang sama, yaitu 400, sedangkan berbalik nilai memiliki nilai konstanta yang berbeda. Untuk grafiknya, grafik senilai akan mengarah ke atas karena semakin bertambah suatu nilai, maka nilai yang lain akan bertambah. Berbeda dengan berbalik nilai. Berbalik nilai grafiknya mengarah ke bawah karena semakin bertambahnya suatu nilai akan semakin berkurang pula lah nilai lainnya. Begitulah perbedaan antara tabel dan grafik antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Senilai. Mama membuat 2 minuman dengan takaran berbeda. Campuran A terdiri dari 2 sendok sirup jeruk dan 1 gelas air putih.
Campuran B terdiri dari 3 sendok sirup jeruk dengan 1 gelas air putih yang sama banyak dengan campuran A. Lalu, campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat dan berikan alasannya? Jawabannya adalah campuran B yang paling kuat rasa jeruknya. Karena penambahan 1 sendok sirup jeruk pada campuran B lebih banyak daripada minuman pada campuran A. 2 teko berisi minuman dengan isi yang sama banyak akan dihabiskan oleh 2 kelompok. Kelompok A terdiri dari 2 orang, dan kelompok B terdiri dari 3 orang. Dengan kemampuan minum setiap orang sama, maka kelompok manakah yang lebih dahulu menghabiskan minuman dari masing-masing teko? Dan berikan alasannya. Jawabannya adalah kelompok B yang lebih cepat menghabiskan minuman dari teko. Kenapa? Karena kelompok B memiliki 1 orang lebih banyak dari kelompok A untuk menghabiskan minuman dari teko. Sehingga waktu kelompok B untuk menghabiskan minuman dari teko lebih cepat dari kelompok A. Baiklah, pada video berikutnya saya akan menampilkan video pembelajaran berbasis manusia dan lingkungan dengan memberikan contoh perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, pada video ini akan menampilkan media berbasis manusia dengan melibatkan beberapa siswa untuk mempraktekkan materi dan guru sebagai pemandu. Baik, kalau begitu, percobaan pertama adalah melakukan percobaan perbandingan senilai. Mari kita lihat. Siapkan papan. Bahan triplek ukuran panjang total 100 cm, terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Tiap bagian ukuran panjang 25 cm, lebar 25 cm, tebal 1 cm, total ukuran papan panjang 100 cm, lebar 25 cm, tebal 1 cm. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk melintasnya mobil mainan yang akan diukur. Adalah banyaknya putaran roda jika panjang lintasan berubah. Selanjutnya siapkan penumpu. Bahan kayu ukuran dari tiap buah dengan panjang 25 cm, lebar 4 cm, tebal 2 cm, banyaknya atau volume 5 buah atau bisa lebih. Fungsinya adalah sebagai penumpu ujung papan sehingga mobil bisa meluncur pada papan dengan panjang lintasan berbeda. Selanjutnya siapkan mobil-mobilan. Bahan plastik, ukuran roda bermacam-macam. Dalam percobaan ini digunakan 2 buah mobil mainan yang diameter rodanya berbeda besar dan kecil. Banyak mobil mainan minimal 2 buah dengan ukuran diameter roda yang berbeda. Fungsinya adalah sebagai objek yang akan diukur banyaknya putaran roda untuk melintasi papan dengan panjang lintasan berbeda-beda. Selanjutnya adalah kita siapkan solasi kertas. Solasi kertas sedikit diletakkan pada salah satu roda mobil mainan, kemudian diberikan tinta. Fungsinya adalah untuk memberi tanda pada papan lintasan sehingga banyaknya titik tinta pertanda banyaknya putaran pada roda mobil mainan yang melintas. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan. Lakukan percobaan ini dengan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 hingga 5 anak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah persiapan. Kalian harus menyiapkan alat peraga, yaitu media pembelajaran yang terdiri dari papan, penumpu, mobil mainan,
dan solasi kertas. Setelah itu, kita dapat langsung melakukan percobaan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun papan lintasan. Langkah kedua adalah peluncuran mobil mainan. Sebelum diluncurkan, salah satu roda diberi tempelan solasi kertas, kemudian diberikan lem sedikit saja. Kemudian ditetesi tinta. Pastikan bahwa tinta akan membekas pada papan sehingga banyaknya perputaran roda bisa terlihat dan bisa dihitung. Peserta didik meluncurkan bermacam mobil mainan yang berbeda panjang diameternya. Besar dan kecil, minimal 2 buah mobil mainan. Sedangkan papan yang digunakan dengan panjang yang berbeda-beda jarak atau panjangnya mulai dari 25 cm sampai dengan 100 cm. Panjang papan berubah-ubah sesuai keinginan kalian. Mobil mainan diluncurkan mulai dari 25 cm, 50 cm, 75 cm, hingga 100 cm. Dari ujung atas dengan memasang penumpu, yaitu balok kecil dengan jumlah penumpu tetap, mulai dari 1 atau 2 buah saja, atau sesuai keinginan kalian, asalkan banyaknya penumpu tetap. Langkah selanjutnya adalah, setelah mobil mainan diluncurkan, kalian menghitung dan mencatat banyaknya titik tinta dari roda mobil mainan yang diluncurkan. Langkah terakhir, kalian bisa menghitung dan mencatat hasil percobaan ke dalam tabel atau grafik. Setelah itu, kalian dapat menyimpulkan perbandingan senilai. Bagaimana? Mudah bukan? Apakah kalian sudah melakukan percobaan seperti pada tayangan tadi? Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan antara panjang papan lintasan yang diperlukan mobil mainan untuk melintasi papan dengan banyaknya perputaran roda. Dikatakan ada perbandingan senilai antara panjang papan lintasan dengan banyaknya perputaran roda. Jika panjang papan bertambah, maka banyak putaran roda mobil juga bertambah. Dan sebaliknya, jika panjang papan berkurang, maka banyak putaran roda mobil juga berkurang. Kondisi semacam ini didefinisikan terjadi perbandingan senilai antara panjang papan lintasan yang diperlukan mobil mainan untuk melintasi papan dengan banyaknya perputaran roda. Dalam percobaan perbandingan berbalik nilai, yang berubah-ubah adalah banyaknya penumpu. Yang akan diukur adalah banyaknya waktu yang diperlukan jika banyak penumpu berubah-ubah jumlahnya, mulai dari 1 penumpu, 2 penumpu, 3 dan seterusnya sampai 5 penumpu. Setelah itu, kita dapat langsung melakukan percobaan. Pertama, kita dapat menyusun papan lintasan. Kedua, kalian meluncurkan mobil mainan pada papan sepanjang 100 cm, mulai dari ujung atas dengan memasang penumpu atau balok kecil yang berubah-ubah jumlahnya, mulai dari 1 penumpu, 2 penumpu, dan seterusnya sampai 5 penumpu. Seiring dengan meluncurkan mobil mainan, kalian mengukur dan mencatat waktu yang diperlukan mobil mainan
untuk melintasi papan sepanjang 100 cm dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch, alat pengukur waktu saat mobil mainan melintasi papan, agar lebih teliti dan jelas perbedaannya jika banyak penumpu ditambah atau dikurangi. Langkah terakhir, kalian bisa menyimpulkan perbandingan berbalik nilai, yaitu melalui tabel atau grafik. Bagaimana? Apakah percobaan perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai sama? Tentu berbeda. Kalian sudah mencobanya? Mudah bukan? Sekarang saya akan memberikan penjelasan materi mengenai percobaan tadi. Perbandingan yang dimaksud adalah antara banyaknya penumpu dengan waktu yang diperlukan mobil mainan untuk melintasi papan dengan jarak yang sama. Dikatakan ada perbandingan berbalik nilai antara banyaknya penumpu dengan waktu yang diperlukan mobil mainan untuk melintasi papan. Jika banyaknya penumpu bertambah, maka waktu yang diperlukan berkurang. Dan sebaliknya, jika banyaknya penumpu berkurang, maka waktu yang diperlukan bertambah. Kondisi semacam ini didefinisikan terjadi perbandingan berbalik nilai antara banyaknya penumpu dengan banyaknya waktu yang diperlukan. Pada video berikut akan menampilkan contoh perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam menggunakan media berbasis lingkungan sekitar. Untuk lebih jelas, maka kita dapat melihat contoh perbandingan senilai pada kehidupan sehari-hari. Seperti berikut ini. Jika kalian melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor atau sepeda, tentu kalian membutuhkan bensin sebagai bahan bakar untuk dapat menempuh perjalanan. Dan tentunya banyaknya bensin yang akan dibutuhkan juga sesuai dengan perjalanan yang akan kalian tempuh. Melihat contoh perbandingan berbalik nilai dari kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contoh berikut ini. Jika kalian sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka sepeda akan melaju lebih cepat, sehingga waktu tempuh yang diperlukan semakin sedikit.